Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Pak Deli. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pasca praktik mengajar PJOK saya tadi. Sesuai dengan prosedur PKM, mari kita bedah bersama aspek-aspek pembelajaran saya berdasarkan RPP 12 dan praktik mengajar saya. Sama-sama Pak Deli, saya juga menyimak dengan detail praktik Bapak tadi. Secara keseluruhan, performa Bapak dalam menyampaikan materi PJOK tentang gaya hidup anak di era serba digital ini sangat impresif. Bapak memiliki keunggulan dalam menyederhanakan materi yang kompleks menjadi suatu yang sangat relevan bagi anak kelas 5. Apa yang membuat Bapak merasa perlu mengangkat tema itu? Terima kasih Bu. Alasan utamanya adalah keresahan saya sebagai guru melihat anak-anak di kelas yang semakin candu game online. Saya ingin menggeser paradigma mereka bahwa olahraga bukan sekedar lari di lapangan, tapi juga tentang mengelola durasi screen time. Pilihan yang sangat tepat. Kekuatan Bapak terlihat jelas pada saat persepsi membawa contoh kasus nyata dari Nizam dan anak-anak lainnya itu sangat efektif. Bapak tidak menggurui, tapi membiarkan mereka menyadari dampaknya sendiri seperti rasa pening dan lelah yang mereka alami. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya. Pada saat diskusi kelompok, Bapak sangat sabar meluruskan kelompok 3 yang awalnya memilih e-sport sebagai olahraga. Mengapa Bapak memutuskan untuk mengarahkan mereka ke olahraga luar ruangan? Itu pertanyaan menarik, Bu. Memang ada perdebatan kecil di sana. Saya memahami bahwa e-sport butuh strategi. Namun tujuan utama pembelajaran PJOK kita adalah meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan jantung, paru-paru melalui gerakan nyata. Jika saya biarkan mereka memilih e-sport, tujuan pembelajaran mengenai mengurangi perilaku sedenter justru akan melenceng. Strategi saya adalah menghargai pendapat mereka dulu, lalu perlahan mengarahkan mereka untuk membandingkan manfaat e-sport dengan olahraga lapangan secara kritis. Tindakan yang sangat pedagogis, Pak. Itu menunjukkan Bapak sudah menguasai keterampilan mengajar kelompok kecil dengan baik. Tapi mari kita bahas sisi manajemen waktu. Seperti praktik sebelumnya, durasi diskusi kelompok tadi terasa sangat padat. Bapak mengalokasikan waktu 3 menit. Tapi secara realita di lapangan, proses pengerjaan poster cukup menyita durasi. Sehingga waktu untuk kesimpulan di akhir sangat mepet. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Jujur Bu, saya sempat panik. Saat saya berkeliling ke kelompok 1 dan 2, saya melihat ide mereka sudah sangat menarik. Jadi saya sempat tergoda dan memberikan masukan lebih banyak dan akhirnya membuat waktu saya terpakai. Menurut Ibu, bagaimana cara ideal mengatur ritme tersebut agar fase penutup tidak terabaikan? Kunci dari manajemen waktu pada pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah menjadi timekeeper yang disiplin. Bapak bisa memberikan sinyal suara yang konsisten. Misalnya, gunakan teknik 3-2-1. Saat waktu tersisa 3 menit, peringatkan mereka. Saat 2 menit, ingatkan untuk menyelesaikan tagline. Dan saat 1 menit, minta mereka mulai membereskan posisi duduk. Selain itu, untuk bagian kesimpulan, saya sarankan Bapak jangan terlalu dominan. Ingat pertanyaan kedua Bapak di jurnal dialogis tadi. Mengapa siswa sebaiknya yang menyimpulkan? Betul Bu, saya menyadari tadi saat penutup, saya masih terlalu dominan karena takut waktu habis. Bagaimana cara terbaik agar siswa yang menyimpulkan tanpa membuat mereka takut salah atau justru membuang waktu terlalu lama? Gunakan scaffolding berjenjang Pak Deli. Jangan minta mereka langsung menyimpulkan semuanya. Bapak bisa memberikan pertanyaan pemicu secara berantai. Contohnya, jadi anak-anak, kalau kita sudah tahu bahaya HP, tindakan apa yang harus kita lakukan besok? Siswa jawab A, lalu Bapak tanya lagi, selain itu apa lagi? Siswa jawab B.
Setelah jawaban-jawaban itu terkumpul, Bapak tinggal mengonfirmasi. Wah, luar biasa. Jadi kesimpulannya, kita harus membatasi HP dan rajin berolahraga ya. Dengan cara ini, siswa merasa mereka yang menyimpulkan dan Bapak tetap mengontrol alur waktu. Strategi yang sangat brilian, Bu. Saya akan coba menerapkan teknik pertanyaan berantai ini di praktek mengajar selanjutnya. Satu lagi, Bu. Bagaimana memotivasi siswa untuk tetap menjalankan misi observasi diri? Bagaimana memotivasi siswa untuk tetap menjalankan misi observasi diri di rumah dengan jujur? Itu tentang membangun ownership atau rasa memiliki terhadap tugas tersebut. Jangan hanya jadikan itu sebagai PR, tapi jadikan itu sebagai tantangan kesehatan pribadi mereka. Bapak bisa menjanjikan semacam reward non-materi, misalnya memberikan apresiasi atau memajang tabel observasi terbaik di papan tulis kelas. Jika siswa merasa misi itu berharga di mata Bapak, mereka akan mengerjakannya dengan serius. Wah, terima kasih banyak Bu Rafika atas insight-nya. Diskusi ini membuat saya merasa jauh lebih percaya diri untuk mengajar di kelas lain. Semua kelemahan saya mengenai manajemen waktu dan dominasi guru perlahan mulai menemukan solusinya. Sama-sama Pak Deli, saya senang melihat Bapak sangat reflektif terhadap kinerja Bapak sendiri. Seorang guru yang mau terus belajar adalah guru yang akan selalu dirindukan oleh siswanya. Mari kita lengkapi jurnal dialogis ini agar portofolio Bapak siap diserahkan. Terima kasih sekali lagi Bu. Mari kita selesaikan administrasinya. Siap Pak Deli.